Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 51. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Zhen Bufan mengamati ruangan ini dan melihat bahwa Xiaoyan telah membangkitkan emosi semua orang. Dia menghela nafas dalam-dalam, merasa bahwa situasinya sudah tidak terkendali dan saat ini juga tidak kondusif untuk tawar-menawar. Tapi Zhen Bufan terus harus melakukan negosiasi karena dia akan bisa mendapatkan keuntungan besar dan harus memperjuangkan hal ini semaksimal mungkin. Zhen Ni dan juga Lei Shaolong menundukkan kepalanya karena malu, tapi Xiaoyan tetap tenang seolah sudah mengetahui berbagai hal sejak awal. Zhen Bufan kemudian berkata, "Sejujurnya Tuan Muda Xiaoyan, kami telah mencoba memurnikan cairan Qingling dan juga pil energi merah milikmu. Namun hasilnya, keduanya tidak berhasil. Aku kira mungkin ada sebuah metode pemurnian khusus. Apakah aku benar?" Mendengarkan hal seperti ini, Xiaoyan berkata di dalam hatinya, Presiden Aliansi Bisnis memang sesuai reputasi. Namun Xiaoyan juga tidak berniat untuk mengalah. Dan dia kali ini berkata, "Presiden, silahkan bicara secara langsung." Zhen Bufan hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil menimpali. Saat ini, sebagian besar orang di dalam benua Dodi menggunakan pil penyembuhan untuk mengobati luka. Bisa dikatakan bahwa pil penyembuhan adalah obat penyembuhan paling dasar dengan konsumsi yang sangat besar. Hampir setiap alkemis bisa memurnikan pil penyembuhan dan di dalam persaingan keuntungan sangatlah tipis. Semua orang selama ini telah bersaing berdasarkan tingkat keberhasilan. Sejauh yang aku ketahui, biaya bahan baku untuk satu pil penyembuhan 3 warna saja adalah 2 koin tanda naga. Ditambah dengan tenaga kerja, jika tingkat keberhasilannya agak rendah, maka hampir tidak ada keuntungan yang didapatkan dalam hal ini, kecuali ada pembeli dalam jumlah yang besar. Pil energi merah 1 warna milik Tuan Muda Xiaoyan murni dari segi khasiat tidak kalah dengan pil penyembuhan 3 warna. Terlebih lagi, aku tidak tahu apakah Tuan Muda sendiri pernah meminumnya atau tidak, tapi aku telah mencicipinya dan kecepatan pelarutan saat memasuki ke dalam mulutku jauh lebih cepat daripada pil penyembuhan 3 warna. Ini bisa sangat berguna di waktu-waktu yang paling kritis. Semua yang hadir di dalam ruangan ini matanya pun berbinar. Mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya pil energi merah milik Xiaoyan memiliki efek samping seperti itu. Tampaknya kemampuan aliansi bisnis untuk mengembangkan bisnis mereka begitu besar bukanlah suatu kebetulan. King Haoran bertanya atas nama Xiaoyan. Sebagai seorang negosiator, dia pasti akan membantu Xiaoyan. Presiden Zhen mengatakan semua ini bukan hanya untuk memperkenalkan kita pada manfaat pil energi merah, bukan? Jika Anda punya ide, katakan saja. Zhen Bufan tentu memahami maksud dari King Haoran. Xiaoyan memiliki kakak sepertimu sungguh merupakan sebuah keberuntungan. Biaya bahan baku 1 pil energi merah 1 warna hanyalah sekitar 3 koin tanda naga saja. Sementara harga jualnya bisa mencapai sekitar 40 koin tanda naga. Terlebih lagi, itu hanyalah pil tingkat kaisar kedua dan biaya tenaga kerja serta tingkat kegagalan dari pemurnian ini akan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pil penyembuhan tingkat ketiga. Keunggulan biaya ada di sana. Jika kita menekan harga hingga 3 koin tanda naga per pilnya, pikirkanlah apakah masih ada yang akan memurnikan pil penyembuhan dan apakah masih ada yang akan membeli pil itu. Jika seluruh benua Dodi menggunakan pil energi merah, berapa volumenya? Bisa membayangkan kan keuntungan yang akan didapatkan. Zhen Bufan ketika melihat semua orang hanya terdiam, dia pun merasa lega. Dan detik berikutnya, dia kembali berbicara. "Aku bisa mengatakan dengan bertanggung jawab bahwa volumenya akan sangat besar, sehingga Anda hanya akan menyesal karena tidak bisa memurnikan cukup banyak. Ketika aku mengatakan hal ini, Tuan Muda Xiaoyan, apakah Anda mengerti kenapa aku berharap Anda mengizinkan
aliansi bisnis milikku untuk juga ikut serta di dalam pemurnian pil energi merah. Adapun Kaisar Iblis dan juga klan Xiao, mereka bisa memurnikan sebanyak yang mereka bisa. Aliansi bisnisku hanya akan melengkapi bagian yang kurang. Tuan Muda Xiaoyan, Kaisar Iblis, bagaimana pendapat kalian tentang pengaturan seperti ini? Bukankah cukup efektif? Sebelum Xiaoyan dan juga King Haoran sempat menjawab perkataan dari Zhen Bufan, tiba-tiba saja King Mu'er berbicara terlebih dahulu. Hei, si pembohong kecil, menurutku Presiden Zhen ini benar. Lagi pula, berapapun banyak yang kita olah, aliansi bisnis akan mengambilnya semua. Dan akan lebih baik jika aliansi bisnis juga bisa mengolah lebih banyak. Tapi Presiden, apakah pil energi merah 2 warna juga akan diturunkan harganya? Zhen Bufan melihat pada Xiaoyan. Mereka yang bisa mengonsumsi pil energi merah 2 warna pasti sudah memiliki tingkat kekuatan tertentu. Aku tidak tahu biaya bahan baku dari pil energi merah 2 warna, tapi aku tahu bahwa tanpa persaingan, bagaimana mungkin harganya bisa diturunkan? Sudah bagus kalau aku tidak menaikkan harganya. King Haoran menganggukkan kepalanya, lalu menimpali. Presiden Zhen bahkan sudah memikirkan strategi penjualan. Dia telah merebut pasar terbesar dari balai pil, dan dia bahkan tidak berencana untuk meninggalkan setetes pun keuntungan bagi mereka. Sepertinya balai pil kali ini akan pusing. Zhen Bufan juga tertawa. Bukankah kau juga akan dapat bagiannya? Ini adalah sebuah bisnis yang menguntungkan. Setelah berpikir sejenak, dengan hasil yang saling menguntungkan seperti ini, Xiaoyan tentu saja tidak menolak. Dengan demikian, poin ini pun telah disepakati. King Haoran melihat pada Zhen Bufan, yang kemudian dia berkata, "Saudaraku, karena kau begitu ramah, maka aku tidak akan menolak. Namun 40% dari penjualan obat ini harus menjadi milikmu. Saudaraku, ku harap kau bisa mengabulkan permintaan kecil ini." Tetua kedua, umumkan dekretku. Mulai sekarang, urusan yang menyangkut klan Xiao dan juga Xiaoyan adalah urusanku, King Haoran. Begitu kata-kata ini terucap, semua orang cukup terkejut. Mereka tidak menyangka seorang Kaisar Iblis, King Haoran, secara terang-terangan melindungi Xiaoyan, dan kekuatan besar manapun yang ingin membuat masalah dengan Xiaoyan, maka mereka harus berpikir 2 kali sebelum bertindak. Xiaoyan sangat terharu dengan kata-kata dari King Haoran ini. Sebagai seorang kaisar besar, dia bahkan rela menjadi pelindung Xiaoyan. Detik berikutnya Xiaoyan pun berkata, "Kakak Haoran, bukan berarti Xiaoyan ingin menentang keinginanmu, tapi aku benar-benar tidak bisa menuruti perintahmu ini. Pil energi merah 1 warna harus bersaing harga dengan pil penyembuhan." Presiden Zhen, aku rasa ketika Xiaoyan mengatakan hal seperti ini, jantung dari Zhen Bufan sedikit berdebar, dan dia kemudian bertanya, "Tuan Muda Xiaoyan, mungkinkah ada syarat yang lain? Jika ada, tolong sampaikan." Xiaoyan pun menimpali, "Aku hanya akan mengambil 1/10 pil energi merah 1 warna." Kata-kata Xiaoyan cukup mengejutkan semua orang yang hadir, tapi mereka segera memahami. Demi membantu King Haoran dan memberinya cukup harga diri, Xiaoyan rela mengorbankan kepentingannya sendiri yang sangat besar, dan semua orang memandang Xiaoyan dengan penuh kekaguman. Bahkan Zhen Bufan secara diam-diam cukup tersentuh. Tepat ketika Haoran hendak berbicara, Zhen Bufan mengangkat tangannya dan menghentikan Haoran. Lalu dia mengatakan, "Sungguh suatu kehormatan bagi aliansi bisnis untuk bisa bekerja sama dengan Tuan Muda Xiaoyan, Kaisar Iblis. Jangan sampai kita mengecewakan niat baik dari Xiaoyan. Baiklah kalau begitu, 1/10 untuk pil energi merah 1 warna dan 3/10 sisanya bagaimana?" Belum sempat King Haoran dan juga Xiaoyan menjawab, tiba-tiba saja Zhen Bufan mengganti topik pembicaraan. "Tuan Muda Xiaoyan, kau telah mendapatkan resep dari pil obat Kaisar Iblis tua. Jadi aku rasa pasti ada lebih dari sekedar cairan Qingling dan juga pil energi merah, bukan? 2 pil ini adalah kelas rendah."
Mendengarkan ucapan seperti itu, semua orang yang hadir, raut wajahnya langsung dipenuhi rasa penasaran. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan akhirnya mengatakan, resep dari obat yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Tua tentu saja lebih banyak dari dua ini. Namun yang lainnya terlalu berkualitas tinggi dan bahkan pembuatannya membutuhkan bahan-bahan yang sangat langka, sehingga tidak mungkin untuk dimurnikan dalam jumlah yang besar. Namun, Xiaoyan berjanji bahwa kecuali untuk penggunaan pribadi, jika suatu saat dijual, semua akan diserahkan kepada aliansimu untuk dilelang. Mendengarkan perkataan dari Xiaoyan, Zhen Bufan merasa lebih percaya diri. Yang kemudian dia berkata, bagus kalau begitu, Tuan Da Xiaoyan, kau telah mengusulkan 6 poin. Aliansi bisnisku tidak keberatan dengan 4 poin yang lain. Dan poin kelima juga telah mencapai kesepakatan. Hanya poin terakhir, Tuan Da Xiaoyan ingin membentuk tim kecilnya sendiri. Aku ingin tahu berapa banyak talenta yang kau butuhkan dan kekuatan seperti apa yang kau perlukan. Xiaoyan pun berkata, Presiden Zhen, menurut Anda bagaimana tim Xiao sebaiknya dibentuk? Anda adalah orang yang cukup berpengalaman. Zhen Bufan cukup tercengang, tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan membalikkan pertanyaannya dengan begitu banyak orang yang hadir. Jelas Zhen Bufan tidak bisa bersikap asal-asalan. Jika tidak, maka hal itu sama saja dengan mengorbankan kepentingannya. Zhen Bufan merenung sejenak sebelum dia mengambil keputusan ini. Setelah menarik nafas dalam-dalam, pada akhirnya Zhen Bufan pun berbicara. Pertama-tama Tuan Muda Xiaoyan ingin membentuk tim yang mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Jumlah orang yang sedikit memudahkan untuk saling mengenal dengan lebih baik, meningkatkan kekuatan mereka saat bekerja sama, dan memberikan mobilitas yang sangat kuat ketika dikerahkan tanpa beban hambatan. Yang kedua, idealnya setiap anggota tim harus memiliki kekuatan masing-masing yang bisa saling melengkapi dan memenuhi tugas pribadi. Hanya dengan demikian mereka bisa membentuk unit yang cukup kompak dan mampu melakukan serangan serta pertahanan dalam satu waktu. Ini adalah sebuah prinsip inti dari strategi militer. King Haoran menganggukkan kepalanya ketika mendengarkan penjelasan dari Zhen Bufan. Menyaksikan hal seperti ini, Zhen Bufan cukup puas dan kemudian dia melanjutkan kata-katanya. Yang ketiga, sebuah tim itu harus benar-benar setia kepada komandannya. Ini adalah poin terpenting. Pepatah mengatakan, pertikaian internal dan ancaman eksternal menggambarkan prinsip ini yang merupakan pantangan paling utama di dalam strategi militer. Xiaoyan juga menganggukkan kepalanya, tanda setuju. Rasa puas terlintas jelas dalam pandangan mata Zhen Bufan ketika menatap Xiaoyan, dan dia kemudian melanjutkan ucapannya. Aku Zhen Bufan sudah memberikan saran. Lalu, apa rencana selanjutnya dari Tuan Muda Xiaoyan? Pada saat Xiaoyan terdiam, King Mu'er tiba-tiba saja berbicara. Hei pembohong kecil Xiaoyan, Presiden Zhen ini cukup masuk akal. Sebuah tim itu tidak membutuhkan terlalu banyak orang. Sekitar 10 hingga 20 saja. Di bintang 5 Dodi itu sudah cukup. Mendengarkan ucapan dari seorang King Mu'er membuat wajah Zhen Bufan menegang. Dia tidak berani protes dan hanya bisa berbicara di dalam hatinya. Apa kau pikir bintang 5 Dodi itu seperti lobak di jalanan yang bisa didapatkan dengan mudah? Gadis ini diam saja sudah benar. Kenapa harus berbicara yang membuatku menjadi lebih pusing? Jika Xiaoyan menyetujui kata-kata dari gadis ini, bagaimana caranya aku mendapatkan 20 orang bintang 5 Dodi yang bisa disuruh menjadi seorang pengawal pribadi? Pandangan mata dari Zhen Bufan melihat Xiaoyan dan juga King Haoran berharap ada yang bisa menghentikan ucapan dari King Mu'er. Dalam hal ini, Xiaoyan bukan ahlinya dan kemudian dia kembali menyerahkan keputusan itu kepada Zhen Bufan sekaligus untuk mencari solusi yang terbaik. Di sisi lain, King Haoran sebenarnya cukup tercengang meskipun saran dari King Mu'er cukup tidak masuk akal, tapi itu juga bisa menambah pengaruh dari Xiaoyan. King Haoran mulai menoleh dan berdiskusi dengan tetua kedua yang berada di belakangnya
seolah-olah tidak mendengarkan kata-kata dari King Mu'er. Zhen Bufan sendiri tidak berdaya dalam hal ini, dan ketika dia mendengarkan ucapan dari Soyen, akhirnya dia berani berbicara. Meskipun aliansi bisnis kita mendominasi di dalam benua Dodi secara ekonomi, jalur perdagangan kita terlalu luas dan jalur transportasi kita juga terlalu panjang. Semua ini membutuhkan banyak ahli yang kuat untuk menjaganya. Jadi, meskipun aliansi bisnis memiliki banyak individu yang kuat, hal itu tidak banyak yang benar-benar bisa dikerahkan. Terlebih lagi, Tuan Muda Soyen membutuhkan orang-orang dengan latar belakang yang bersih yang membuat mereka semakin langka. Sekarang, Tuan Muda Soyen membantu aliansi bisnis milikku bersaing dengan Balai Pil. Maka aliansi bisnis juga tidak berani pelit dan bersedia menyediakan sekitar 6 orang yang berada di bintang 5 Dodi. Bagaimanakah menurut Anda, Tuan Muda Soyen? Selain itu, talenta-talenta dari aliansi bisnis kita berasal dari berbagai ras. Mereka semuanya adalah orang-orang yang tidak memiliki keluarga di alam masing-masing dan datang ke benua Dodi dengan menerobos ke label Dodi melalui usahanya sendiri. Aliansi bisnis memilih mereka yang memiliki talenta unggul untuk dibawa ke dalam jajarannya. Jadi, latar belakang mereka masih bersih dan Tuan Muda Soyen bisa yakin dalam hal ini. Soyen kemudian menimpali, hanya 6? Bukankah itu terlalu sedikit? Zhenny kemudian mulai memberikan penjelasan pada Soyen. Aliansi bisnis telah menghabiskan sejumlah besar obat dan juga teknik do, serta buku panduan teknik kultivasi, serta sumber daya untuk membina talenta-talenta ini. Kami bahkan membantu mereka mengatasi kesengsaraan bintang 5 Dodi. Jadi, 6 orang yang berada di bintang 5 Dodi itu sudah menjadi batas bagi aliansi bisnis kita. Kami harap Tuan Muda Soyen bisa memahami dalam hal ini. Raut wajah dari King Mu'er nampak jelek. Dia merasa bahwa aliansi bisnis ini cukup pelit. Sementara Soyen ketika mendengarkan Zhenny berbicara, dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Detik berikutnya pandangan mata Soyen melihat pada King Horan dan orang itu menganggukkan kepalanya. Hal ini membuat Soyen kemudian mengatakan, "Terima kasih banyak Presiden Zhen atas kemurahan hati Anda. Tetapi bagaimana saya bisa menjamin kesetiaan mereka kepada diriku? Lagi pula, mereka merupakan orang-orang dari aliansi bisnismu. Jadi selalu bijaksana untuk sedikit berhati-hati." Zhen Bufan tertawa. Tuan Muda Soyen, Anda terlalu khawatir. Orang-orang ini semuanya memiliki fakta darah dengan aliansi bisnis. Saat Tuan Muda Soyen memilih mereka, aliansi bisnis juga akan membubarkan fakta darah mereka dan menyerahkan kepada Tuan Muda Soyen untuk membentuk fakta darah yang baru. Soyen pun tidak mengerti dan kemudian dia bertanya, apa maksud dari fakta darah? King Mu'er lalu mengatakan, dasar pembohong kecil, fakta darah itu merupakan ketika seseorang secara sukarela menawarkan inti darah miliknya yang terikat pada jiwa dan juga hidupnya untuk menjadi bawahanmu. Penerima kemudian bisa mengendalikan hidup dan mati dari pihak ini. Jika penerima mati, maka pemberi dari fakta darah juga akan mati. Tapi jika pemberi fakta darah mati, penerima pasti hanya akan mengalami gangguan mental sementara dan sedikit cedera pada jiwanya. Hidup dan mati saling bergantung dan kepatuhan mutlak adalah kekuatan fakta darah, tapi harus ditawarkan secara sukarela supaya itu benar-benar efektif. Mendengarkan penjelasan tentang fakta darah ini, Soyen pun cukup terkejut dan kemudian dia merasa cukup puas. Karena dengan begitu bukankah berarti Soyen akan memiliki 6 orang pengawal di bintang 5 Dodi? Zhen Bufan kemudian mengatakan, jika Tuan Muda Soyen tidak keberatan, silahkan pergi ke markas aliansi bisnis kita untuk memilih orang. King Horan menganggukkan kepalanya pada Soyen, sementara King Mu'er hanya bisa mendengus sambil memalingkan wajahnya. Dan Soyen yang melihat pada King Horan, dirinya juga mengangguk tanda setuju. Zhen Bufan
kemudian secara antusias berkata, karena memang sudah sepakat, bagaimana kalau kita semuanya pergi melihat pada kediaman yang disediakan untuk klan Xiao terlebih dahulu. Jika ada kekurangan, mohon memberikan saran dan aku Zhen Bufan akan segera mengatur orang-orang untuk menindaklanjuti hal ini serta memastikan Tuan Muda Xiaoyan akan puas. Mereka semuanya pada akhirnya pergi meninggalkan markas dari King Haoran yang berada di kota air mata. Kita berpindah pada sebuah halaman dari distrik ras iblis di dalam kota Jugi. Pandangan mata King Mu'er terbelalak. Dia menarik nafas dalam-dalam dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, lalu mengatakan, dasar pembohong kecil, apakah ini yang disebut sebagai halaman? Karena yang mereka lihat adalah sebuah tempat yang benar-benar luas dan bahkan itu berkali-kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan tempat tinggal klan Xiao yang berada di provinsi Kaisar dan bahkan juga jauh lebih besar jika dibandingkan dengan ibu kota iblis. Zhen Bufan melihat pada Xiaoyan yang ada di sebelahnya dan kemudian dia berkata, Tuan Muda Xiaoyan, bagaimanakah? Apa Anda puas dengan halaman ini? Xiaoyan juga cukup terkejut. Bahkan King Haoran, pandangan matanya nampak berbinar. Tidak disangka bahwa aliansi bisnis akan memberikan wilayah yang sangat luas ini kepada klan Xiao untuk ditinggali. Xiaoyan kemudian menangkupkan kedua tangannya pada Zhen Bufan sambil mengatakan, atas nama klan Xiao, aku mengucapkan banyak terima kasih kepada Presiden Zhen. Zhen Bufan pun tertawa. Jika begitu semua orang bisa berkeliaran dengan bebas mulai saat ini dan tempat ini akan menjadi milik dari Tuan Muda Xiaoyan mulai sekarang dan juga seterusnya. Tuan Muda Xiaoyan, bagaimana jika kita segera pergi menuju aliansi bisnis untuk membahas tentang pemilihan kandidat yang akan digunakan sebagai kelompok Anda? King Haoran melihat Xiaoyan dan dia berkata, baiklah adikku, kau duluan saja. Aku kakakmu akan membantumu mengurus semua yang ada di dalam tempat ini. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia pun segera pergi menuju aliansi bisnis bersama dengan Zhen Bufan. King Mu'er menatap sosok dari Xiaoyan yang sudah menjauh dengan ekspresi wajah penuh kekesalan. Dia menghentakkan kakinya dan kemudian meninggalkan King Haoran tanpa daya. Karena King Mu'er cukup cemburu, pada akhirnya Xiaoyan kembali berduaan dengan Zhenny. Di dalam sebuah ruangan khusus dari aliansi bisnis, Xiaoyan bersama dengan Zhen Bufan dan juga Zhenny serta Le Shaolong telah duduk di kursi masing-masing. Lalu Zhen Bufan melambaikan tangannya sambil berkata, Tuan Muda, silakan lihat. Kali ini ada sebuah mutiara, sebening kristal yang muncul dari dalam cincin penyimpanan. Dengan aliran dogi yang lembut, mutiara itu langsung bersinar terang, memproyeksikan sebuah layar besar dan menampilkan sejumlah informasi tentang Daodi. Melihat keterkejutan dari seorang Xiaoyan, Zhenny kemudian mulai memberikan penjelasan. Ini adalah mutiara proyeksi yang memiliki fungsi menyimpan serta memproyeksikan informasi. Benda ini tidak terlalu langka di antara kekuatan-kekuatan besar dalam benua Daodi. Xiaoyan pun melihat pada layar yang telah muncul di hadapannya dan setidaknya dia telah menemukan adanya puluhan orang yang berada di kekuatan bintang 5 Daodi. Xiaoyan bergumam secara pelan, ini jelas-jelas upaya menggoda orang. Mereka semuanya terlihat sangat bagus. Bagaimana aku harus memilih? Karena para pemuda dengan kekuatan bintang 5 Daodi itu semuanya tampak luar biasa. Xiaoyan tidak tahu harus memilih yang mana. Detik berikutnya tatapan mata Xiaoyan melihat pada seorang pemuda yang memiliki rambut kekuningan dengan badan besar. Dia kemudian segera berkata, di masa depan nanti aku akan banyak pil obat yang bisa memperkuat tubuh fisik. Selama orang ini tidak mati, maka dia pasti akan menjadi luar biasa. Tim yang akan aku bentuk akan membutuhkan seorang yang bertugas menjadi tanker. Pemuda ini yang berasal dari ras Xiao tampaknya sangat cocok. Xiaoyan kemudian membaca informasi dari Xiao Zhan itu. Dia adalah orang yang berasal dari klan Harimau Langit Melolong di dalam ras Xiao. Kekuatannya di puncak bintang 5 Daodi telah mempelajari teknik Dao tahap Si yang bernama
raungan gajah pengguncang surga. Xiao Zhan memiliki pertahanan yang sangat kuat dan menjadikannya orang yang tangguh di barisan paling depan. Setelah mempertimbangkan dengan seksama, Zhou Yan pun menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah, aku akan memilih Xiao Zhan." Zhou Yan kemudian melihat pada kandidat berikutnya. Tiba-tiba saja pandangan mata Zhou Yan melihat pada seorang pemuda kurus. Informasi yang dimiliki oleh pemuda ini adalah dia memiliki keahlian dalam hal racun. Berbicara soal racun, Zhou Yan langsung teringat kepada istrinya Xiao Yuxian yang juga merupakan ahli racun. Zhou Yan pun berkata, "Aku akan memilih dia." Nama dari pemuda berjubah hijau yang merupakan ahli racun ini adalah Nan Erming. Dia berasal dari klan iblis penyihir dari ras iblis. Kekuatannya berada di tahap menengah bintang 5 Dodi dan dia menguasai teknik Do tingkat tinggi kelas Y yang berspesialisasi dalam hal racun. Kemampuan Nan Erming menggunakan racun tidak mungkin bisa ditangkis dan membuat karakternya sangat sulit untuk diprovokasi. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah kandidat ketiga yang akan dipilih oleh Zhou Yan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.